ini ada satu quotes yang mengatakan a goal without a plan is just a wish. Jadi sebuah tujuan kalau misalkan kita tidak ada rencana, itu yang ada cuma wish atau harapan. Jadi semuanya itu harus dibuat rencana. Dan yang saya sebutkan tadi, sebuah rencana pun akhirnya harus diwujudkan. Nah, gimana sih caranya membuat tujuan ataupun goals kita agar apa yang sudah kita rencanakan itu berhasil? Nah, ini adalah ada beberapa alasan kenapa kira-kira orang itu tidak menyiapkan rencana. Jadi ada tipikalnya ya, terkadang kan orang itu yang mengatakan ya udah lihat jalan nantinya aja seperti apa, jadi kayak tanpa tujuan gitu, jadi dia let it flow aja. Jadi contohnya misalkan tuh kayak gimana target jualan hari ini, apa rencana hari ini mau kemana, atau mau ngelihat properti yang seperti apa, target jualannya seperti apa, nanti aja tunggu kalau ada yang kontak saya. Nah yang kayak gitu-gitu kan jadi dia tidak aja punya tujuan dia untuk seperti apa, ataupun dia tidak tahu memasarkan properti-propertinya itu kemana. Nah hal-hal tersebut adalah kita harus punya rencana dulu untuk mencapai dari tujuan agar properti yang kita pasarkan itu dapat terjadinya transaksi. Nah ini untuk alasan kenapa orang tidak menyiapkan rencana. Itu yang pertama adalah yang mau saya informasikan, rata-rata pertama kurang pengetahuan. Jadi karena dia nggak tahu nih goals dia itu apa. Jadi karena dia apa-apa selama ini mungkin di guidance sama orang, dikasih tujuannya itu diinformasiin. Jadi kayak kebanyakan curhat, terus akhirnya dibantu oleh rekan-rekannya, seperti ini aja, dan akhirnya dia sendiri nggak tahu tuh dia goalsnya dia tuh apa, karena mungkin dia sering banyak ngelihat orang. Nah, yang kedua itu nggak ada waktu. Apakah memang waktu yang selama ini dia jalani untuk mencapai dari tujuan dia tersebut, atau memang dia akhirnya terlalu keasikan untuk mengisi waktu kosongnya, dan akhirnya dia tiba-tiba, waduh, udah akhir tahun aja nih kayak gini, tiba-tiba udah Desember aja nih, gimana ya untuk tahun depan, target saya apa ya, gimana untuk mencapai target tersebut ya, karena terlalu terlena dengan menjalani waktu-waktu yang kesehariannya. Yang ketiga adalah tidak suka rumit. Nah, ini yang banyak terkadang kita sebagai manusia ya, saya akuin, saya juga terkadang gitu kayak nggak usah lah pakai rencana gitu, yang penting jalanin aja karena capek nih nulisnya rencana kita apa, hari ini mau ngapain, jam segini mau apa gitu. Tapi itu perlu. Kenapa? Pertama, kenapa perlu? Rencana itu bisa digunakan untuk kita mengingatkan kita apa yang mau kita lakukan saat ini, ataupun mengingatkan kita apa yang mau kita jalani besok, lusa, ataupun keseharian kita itu sangat penting. Kenapa? Karena keseharian kita kan ada komunikasi sama orang, ada mungkin dealing sama orang, kita ada administrasi juga untuk mencatat, dan akhirnya kita kalau tidak ada rencana kita hari ini mau ngapain, akhirnya begitu semuanya datang, kita nggak tahu nih mana yang mau kita jalani duluan, dan akhirnya kita stres sendiri, dan akhirnya kita kayak mungkin sensi lah ya, ibarat kata baper, bahasa zaman sekarang. Nah akhirnya karena seperti itu kita nggak fokus nih. Nah akhirnya saya tadi mau ngapain ya, nah karena tidak ada mengatur rencana, akhirnya kita bingung sendiri nih. Yang terakhir adalah banyaknya opsi pilihan. Nah ini adalah kenapa kita harus mengatur goal setting dan memilih rencana, karena kita harus melihat nih dari goal setting yang kita sudah tetapkan, kita harus atur mana opsi pilihannya yang mungkin jangka pendek, jangka panjang, yang bulan ini atau mungkin masih di bulan depan. Nah itu kita harus atur nih. Nah kalau meskipun opsinya banyak, akhirnya orang terkadang malas untuk membuat rencana, dan akhirnya udah deh, yang penting saya jalanin
nyampe. Nah, itu yang kita tidak mau yang harus kita hindari agar kita bisa fix tujuan kita apa, rencana yang kita atur untuk mencapai tujuan itu apa, dan kita bisa mencapai dari tujuan itu tersebut. Satu hal sangat penting dalam mencapai tujuan adalah fokus hanya apa yang bisa kita kontrol. Contohnya, kalau misalkan kondisinya kita mau mencapai, kita ambil contoh ya, kita dari sini perjalanan dari rumah, ambil contoh dari rumah mau ke kantor. Kita udah tahu biasanya rencananya dari rumah ke kantor itu berapa lama. Kita pakai rencana kita nih, naik mobil, naik motor, atau naik kendaraan umum. Ambil contoh, kalau naik mobil berapa lama, naik motor berapa lama, naik kendaraan umum berapa lama, jalannya lewat mana nih, apakah tol atau jalur biasa. Nah, itu harus bisa kita, itu adalah yang namanya rencana. Tetapi ternyata begitu kita di jalan, macet, ada kecelakaan, atau ada hal yang biasanya nggak macet, ini sekarang macet. Nah, itu adalah hal yang nggak kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah mungkin kita cari jalur lain, atau ya kita akhirnya stuck untuk mencapai tujuan dengan jalur yang itu. Nah, di manakah teman-teman untuk mencapai tujuan ke kantor agar tidak terlambat? Semua jalannya ada di teman-teman. Apakah ingin tetap menunggu macet tersebut, atau kita cari jalur alternatif untuk mencapai tersebut, atau kita gak taruh mobil kita parkir, kita ganti transportasi lain. Bisa juga seperti itu. Atau kalau hal yang lain, misalkan kereta ternyata kartu keretanya tuh gak bisa aktif nih, ternyata pas ditek-tekin. Nah, itu bisa kita kontrol kan, kita bawa kartu yang lain. Tapi gimana kalau hal yang nggak bisa kita kontrol? Ambil contoh, pas di kereta ternyata keretanya mati, listriknya mati. Nah, itu yang nggak bisa kontrol. Nah, gimana? Jadi kita nggak perlu pikirin kenapa ya kok ini mati ya. Nah, itu semakin teman-teman pikirin untuk hal yang nggak bisa teman-teman kontrol, akhirnya nggak ada jalan keluarnya. Karena ya kondisinya bukan di kita. Kita semakin kita pusing, kita memikirkan hal tersebut, kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Karena hal tersebut itu bukan ada di kontrol diri kita. Jadi saran saya fokus untuk hal-hal untuk mencapai goal setting. Apabila ada hambatan, hanya fokus ke yang ada bisa kita kontrol. Ini ada 3 kata rangkuman dari sebelumnya. Itu adalah pertama, kita bermimpi dulu. Dan apa yang kita mimpikan itu harus kita rencanakan. Dan habis itu kita harus beraksi. Jangan sampai mimpi kita itu yang akhirnya hanya mimpi aja, tapi tanpa ada untuk act ataupun action kita sendiri untuk mencapai dari mimpi kita. Nah, selanjutnya ini adalah SMART, satu teori yang mungkin sudah teman-teman sering dengar, itu untuk mencapai goal setting. Untuk mencapai goal setting itu sendiri atau mencapai tujuan dari teman-teman itu sendiri, ada satu teori namanya SMART. Yang pertama adalah spesifik. Nah, teman-teman harus bisa mencapai tujuannya itu harus spesifik. Apa nih goal settingnya? Apa visi spesifik tuh? Visi kita apa untuk kedepannya, vision kita apa, dreams kita apa, berapa tahunnya, itu harus spesifik. Jadi ambil contoh berangkat haji. Nah, jelas berangkat haji spesifik. Measurable, kira-kira tuh berapa lama nih? Measurable gak ya kita untuk mencapai tersebut? Attainable gak ya, possible gak ya kita untuk ke sana? Karena ya berangkat haji pasti mampu jika ada kondisi waktunya, terus nanti dipanggil atau enggak, hal tersebut ya. Yang selanjutnya adalah relevan. Nah, relevan nggak nih dari goal setting kita, dari kita sendiri? Dan yang terakhir itu adalah time bound. Time bound itu atau waktunya. Nah, waktunya 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun. Nah, ini semua adalah teori yang mungkin bisa kita atur untuk mencapai goal setting atau tujuan kita. Jadi agar tahu kira-kira untuk mencapai goal setting itu kita harus spesifik. Jangan sampai ya pokoknya mungkin nanti saya mau naik haji, misalkan gitu. Itu udah jelas tuh mau naik haji. Kapan? Nggak tahu sih, nunggu waktunya aja. Nah, itu tidak spesifik. Jadi waktunya kapan itu juga harus jelas. Dan memungkinkan nggak ya kita naik haji misalkan, oh di Oktober
di tahun 5 tahun lagi saya untuk mencapai uang yang saya perlukan itu berapa banyak, setiap bulan saya mungkin harus nabung berapa. Nah, harus disiapin tuh hal-hal tersebut. Sama mungkin gimana untuk target marketnya untuk di tahun depan, itu juga harus ditentukan dari sekarang. Apa rencananya dan gimana caranya, itu harus teman-teman atur.